Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Alhamdulillah. Ya, senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali nih dengan adik-adik semua. Kita bertemu kembali di kegiatan suplemen TD. Ya. Nah, hari ini adik-adik, suplemen TD hari ini kita akan membahas tentang orientasi sekolah lanjutan. Ya. Nah, di sini adik-adik boleh kakak tahu di sini kelas berapa aja nih? Ada kelas siswa kelas 7, ada kelas 7? Oh, kelas 9. Oke, ada kelas 9. Naufal, oke. Kelas 9 banyak? Coba boleh raise hand. Kelas 9 ada berapa orang di sini? Oke, ada Audrey, ada Bintang, kemudian tadi ada Naufal juga ya. Oke, kemudian kelas 8. Terima kasih Audi sama Bintang. Boleh, sekarang kelas 8, Mas, adakah kelas 8 yang ikut di sini? Oke, mungkin nggak ada ya. Kelas 7, ada kelas 7? Ada kelas 7? Oke, baik. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita akan membahas tentang karena sekarang adik-adik sedang ada di jenjang SMP ya. Nah, kita akan membahas terkait dengan sekolah lanjutan yang bisa adik-adik pilih jika nanti adik-adik telah lulus SMP ya. Jadi setelah lulus SMP mau kemana nih? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini ya. Hari ini pembahasannya langsung dengan kakak, jadi merangkap moderator juga ya di sini ya. Jadi dengan kakak, Kak Naili dari di bagian akademik dan kurikulum Tridaya ya. Nah, jadi kita langsung aja kita akan bahas kupas tuntas materinya. Nanti adik-adik juga boleh tanya jawab ya. Nanti kita akan diskusi juga di akhir. Kalau ada yang masih kurang jelas, nanti bisa langsung ditanyakan saja ya. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kakak minta bantuan ke Kak Gio ya. Kak Gio bisa bantu untuk tampilkan materinya Kak Gio. Oke, ya. Nah, jadi kita akan membahas orientasi sekolah lanjutan. Oke, next, Kak. Sip. Iya. Nah, ini sebetulnya lebih spesifiknya untuk adik-adik yang udah di kelas 9 ya, tapi kalaupun kelas 7 dan kelas 8 mengikuti kegiatan hari ini akan lebih bagus lagi, karena nanti adik-adik akan punya persiapan yang cukup nih untuk nanti masuk ke jenjang berikutnya. Ya, nah ini masih bulan apa ya? Oh, masih bulan Oktober ya. Semester 1 juga belum selesai sebetulnya. Nah, tapi kita harus bicarakan ini dari sekarang. Kenapa? Karena memang biar pilihan yang nanti akhirnya adik-adik pilih mau masuk ke sekolah mana itu memang benar-benar sudah dipikirkan dengan matang, sudah dipikirkan konsekuensinya, kelebihan, kekurangannya, sudah didiskusikan dengan orang tua dan itu memang pilihan yang terbaik untuk adik-adik ya. Nah, apa saja itu kita lihat ya. Jadi ini kita bahas sebagai pilihan sekolah masa depan adik-adik. Nah, untuk adik-adik yang SMP, khususnya yang kelas 9 nih sebentar lagi nggak akan terasa nanti ketika di bulan April adik-adik itu sudah akan mulai mengikuti ujian sekolah. Jadi ujian sekolah itu biasanya di bulan April ya. Nah, kemudian setelah itu adik-adik mulai mempersiapkan diri nih untuk memilih sekolah lanjutan. Nah, kalau dilihat adik-adik ya secara umum ada 3 jenis sekolah yang bisa jadi pilihan, jadi alternatif pilihan buat adik-adik. Ada SMA, ya, sekolah menengah atas, ada SMK, sekolah menengah kejuruan, atau MA, madrasah aliyah, ya. Itu sebetulnya ini sederajat semua gitu ya. Jadi ini bisa menjadi alternatif pilihan buat adik-adik. Lalu apa bedanya, Kak? Kira-kira di sini udah ada yang tahu belum ya? Udah mau masuk kemana nih? Nah, nanti antara adik-adik harus milih nih, harus menentukan kira-kira saya cocoknya kemana ya, akan masuk kemana nih, apakah SMA, SMK, atau MA. Kemudian pilihan lainnya, adik-adik juga bisa pilih juga mau masuknya ke SMA negeri atau SMA swasta. Ya, itu pun jadi alternatif pilihan yang nanti memang harus didiskusikan bersama dengan orang tua tentunya. Ya.
Nah, kita akan kupas satu persatu ya. Silakan Kak Gio, next. Nah, jadi pertama kita akan untuk bisa menentukan mana sih pilihan yang tepat untuk adik-adik, tentunya adik-adik harus pelajari dulu. Apa sih bedanya gitu ya? Apa sih bedanya SMA sama SMK gitu. Nah, mungkin adik-adik sudah pada tahu gambaran umumnya ya. Nah, kalau SMA di sini pertama secara umum. Kalau SMA itu meliputi pelajaran yang bersifat umum. Dalam arti, pelajaran yang dipelajari itu nanti akan menjadi bekal adik-adik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya, yaitu kalau SMA. Nah, jadi yang diberikan itu konsep-konsep materi yang memang itu akan jadi dasar ketika adik-adik melanjutkan di perguruan tinggi nanti. Nah, kemudian kalau SMK tentunya pelajarannya sudah spesifik sesuai dengan jurusan. Karena nanti jurusannya pun kalau di SMA dengan SMK sama-sama ada penjurusan, tapi beda jurusan. Kalau SMA masih umum jurusannya, kalau di SMK penjurusannya juga sudah lebih spesifik lagi, ya. Nah, kemudian ada juga MA tadi ya. Kalau Madrasah Aliyah ini adalah sekolah yang ada di bawah naungan Kementerian Agama, itu sebetulnya mirip dengan SMA. Hanya saja memang pelajaran dengan muatan agamanya lebih banyak. Jadi kalau di SMA ada pelajaran pendidikan agama Islam misalnya ya. Kalau di MA pelajarannya bukan hanya pendidikan agama Islam, tapi ada yang namanya sejarah kebudayaan Islam, ada yang namanya fikih, ada yang namanya bahasa Arab juga pastinya di sana ya. Jadi muatan agamanya lebih banyak ya. Nah, kemudian kalau dilihat karena tadi di SMA itu pelajarannya masih bersifat umum ya. Kalau di SMA itu berupa konsep-konsep dari materi, maka di SMA itu proporsi pembelajaran itu teori itu lebih besar daripada praktek. Jadi nanti ketika di SMA ya tidak jauh beda lah dengan adik-adik sekarang di SMP ya. Jadi maksudnya belajar teorinya lebih banyak dibandingkan praktiknya gitu ya. Kalau di SMK beda. Kalau di SMK karena memang kejuruan, kemudian spesifik sesuai jurusan, maka prakteknya itu lebih besar daripada teori. Jadi yang dipelajari itu lebih banyak praktek daripada teorinya. Ya. Nah, itu kurang lebih gambaran umumnya. Kemudian berikutnya, nah kalau dilihat lagi nih, kita bahas lagi lebih detailnya ya. Tadi sudah disampaikan bahwa di SMA itu yang dipelajarinya adalah ilmu-ilmu yang umum, ya. Seperti misalnya, sama halnya seperti sekarang adik-adik di SMP. Ada yang namanya matematika, ya. Kemudian ada bahasa materi wajib sama ya, tetap ada. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan itu pasti ada. Kemudian masih ada matematikanya. Nah, misalkan kalau jurusannya IPA, IPA-nya berarti kalau di SMP adik-adik belajarnya IPA ya, hanya babnya yang campuran, ada materi fisikanya, ada materi kimianya, ada materi biologinya. Kalau di SMA sudah dibagi ya, dipilah lagi. Ada khusus pelajaran biologi, fisika, kimia. Tapi yang dipelajari di pelajaran di SMA, misalnya matematika SMA, itu adalah konsep-konsep dasar atau materi-materi dasar yang akan jadi bahan nanti adik-adik untuk bisa melanjutkan memperdalam ilmunya nanti di perguruan tinggi ya. Begitu juga dengan fisika, kimia, biologi ataupun geografi, sejarah itu berupa materi-materi dasar dari yang akan dipelajari lagi di perguruan tinggi ya itu. Nah, kalau di SMK itu tadi materinya spesifik karena memang disesuaikan dengan jurusan, disesuaikan dengan keterampilan yang memang harus dikuasai oleh anak-anaknya. Jadi targetnya adalah melatih keterampilan dari siswa agar siap kemana nih? Siap memasuki industri, siap memasuki dunia kerja, gitu ya. Nah, lalu kalau SMK nggak boleh kuliah. Nanti SMK pun bisa kuliah, tapi memang biasanya akan lebih bagus kalau kuliahnya itu di biasanya politeknik ya. Jadi di jurusan-jurusan yang memang sesuai dengan jurusan yang pernah diambil di SMK-nya, gitu ya. Jadi
Itu secara umum gambaran dari SMA dan SMK. Kemudian berikutnya Kak. Nah, tadi Kakak sudah sampaikan juga nih, di SMA dan di SMK, di MA juga sama ya, ada jurusan. MA di sini tidak kita bahas lebih detail karena lebih mirip dengan SMA. Nah, sama-sama ada jurusan, ada penjurusan. Penjurusannya kapan? Penjurusannya sama-sama di kelas 10 kalau sekarang. Jadi begitu nanti adik-adik kelas 9 masuk ke kelas 10 itu nanti langsung penjurusan. Nah, kalau di SMA jurusannya ada jurusan IPA, ada jurusan IPS, dan ada juga sekolah yang menyediakan jurusan bahasa. Ya. Nah, di IPA tadi ya materinya adalah kelompok sains ya, kelompok sains, kelompok IPA materinya. Kalau di IPS ya itu kelompok sosial yang dipelajarinya gitu ya, bahasa lebih banyak kelompok bahasanya. Meskipun kalau materi wajibnya tadi seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, agama semua pasti dapat ya. Nah, jadi jurusannya di SMA biasanya ada 3, IPA, IPS, bahasa. Kalau di SMK, nah kalau di SMK di sini jurusannya itu bisa bermacam-macam. Secara umum di sini ada 9 bidang keahlian. Ya, ini baru 9 bidang keahlian SMK yang ada di Indonesia. Ya. Ada yang disebut dengan teknik dan rekayasa, ada kelompok atau bidang keahlian energi dan pertambangan, kesehatan dan pekerja sosial, agribisnis dan agroteknologi, kemudian teknologi informasi dan komunikasi, kemaritiman, bisnis manajemen, pariwisata, dan seni. Nah, itu 9 bidang keahlian. Nanti setiap bidang keahlian itu memiliki berbagai pilihan jurusan lagi. Ya, seperti misalnya bisnis dan manajemen. Bidang keahliannya bisnis dan manajemen. Nanti di dalamnya ada pilihan jurusannya macam-macam lagi. Mungkin ada manajemennya sendiri, ada administrasi perkantoran, kemudian ada juga akuntansi di sana pilihannya misalnya ya. Kemudian kalau teknik dan rekayasa di dalamnya itu mungkin ada pilihannya itu bisa terkait analis kimia, kemudian di analis di kelompok kimia sendiri ada analis kimia, kemudian ada kimia farmasi, ada kimia tekstil, ya itu beda-beda lagi di dalamnya. Begitu juga dengan pariwisata dan seni juga berbeda-beda. Seni itu nanti ada seninya, ada karawitannya, ada seni rupanya, ada seni tariknya, itu berbeda-beda lagi. Nah, untuk adik-adik yang memang dari sekarang sudah punya minat tertentu, sudah punya minat, kemudian ada bakat juga, dan memang nggak mau banyak-banyak belajarnya. Nah ya, mau spesifik aja biar yang langsung gitu ya, langsung jadi keterampilan ilmunya langsung bisa diterapkan. Nah, SMK bisa jadi salah satu salah satu alternatif buat adik-adik nanti melanjutkan sekolah. Ya. Tapi kalau memang dari sekarang Kak udah diskusi kok sama orang tua, pokoknya nanti saya harus kuliah, pengen jadi dokter, misalkan ya, pengen jadi psikolog, atau misalkan nanti mau di pertambangan Kak, tapi mau kuliah dulu pertambangannya di ITB misalnya ya, berarti mau nggak mau itu harus masuknya ke SMA ya. Sampai sini gimana adik-adik? Cukup jelas? Jadi apa bedanya SMA dengan SMK? Mudah-mudahan sedikit jelas dan nanti adik-adik bisa cari tahu lebih banyak lagi ya. Oke, berikutnya Kak. Oke, nah kita sudah bahas tadi ada SMA dan SMK. Kita kasih contoh dulu ya. Kita kasih contoh beberapa pilihan sekolah buat adik-adik yang tinggal di Kota Bandung. Ya, ini yang di Kota Bandung dulu ya. Nah, di Kota Bandung itu sebetulnya ada 27 SMA negeri. Boleh diklik judulnya Kak Gio, punten. Nah, jadi ini adalah SMA negeri di Kota Bandung. Di Kota Bandung itu ada 27 SMA negeri. Dulu, cerita dulu ya. Dulu sebelum PPDB-nya menggunakan sistem zonasi, sekolah-sekolah di Kota Bandung itu dan di kota lainnya sama ya, menggunakan sistem klaster. Jadi pada sistem klaster itu ada sekolah yang memang dikelompokkan jadi klaster 1, 2, dan 3. Untuk klaster 1 itu biasanya adalah sekolah-sekolah yang favorit ya.
sehingga sangat diminati oleh banyak siswa gitu ya. Sehingga dulu masih pakai passing grade ya karena ada UN, sehingga nilai passing grade-nya tinggi biasanya. Dan dari sisi pemetaan mutunya, penilaiannya itu memang sekolah-sekolah yang bagus juga biasanya ya. Nah, tapi secara umum sekolahnya itu baik di klaster 1, 2, 3 itu mewakili wilayah sebetulnya. Sudah ada sekolah yang ada di daerah Bandung Utara, Bandung Selatan, Bandung Timur, Bandung Barat, Tengah gitu ya. Itu terwakili sebetulnya dari setiap sekolah yang ada. Nah, dulu itu pakai klaster sehingga mungkin adik-adik kalau dengar cerita kakak-kakaknya dulu ketika mau pilih sekolah itu ada 2 pilihan, boleh pilihnya dari 2 klaster itu, antara misalkan klaster 1 sama klaster 2 pilihannya atau klaster 1 sama klaster 3. Nah, sekarang sistemnya beda. Nanti kita akan bahas sistemnya seperti apa ya PPDB-nya. Tapi sekarang tidak ada klaster sebetulnya. Ya, tidak ada lagi sistem klaster nih sebetulnya. Tapi secara umum sekolah-sekolah yang ada di klaster 1 itu tetap menjadi sekolah yang banyak diincar. Ya, banyak diincar oleh adik-adik, banyak diincar oleh orang tua juga menjadi pilihan sekolah lanjutan. Kenapa? Karena mungkin memang sejarahnya sudah kental gitu ya, bahwa dikenal sekolah-sekolah ini SMA 3, 5, 2, 8 gitu ya, 4, 11, 24 itu adalah sekolah-sekolah yang memang favorit ya di wilayahnya masing-masing. Nah, sehingga meskipun sekarang PPDB-nya secara umum ada sistem zonasi, tapi masih tetap ada sistem prestasi juga. Akhirnya sekolah-sekolah ini biasanya yang tetap jadi pilihan awal dulu ya, pilihan awal misalkan menggunakan jalur prestasi untuk masuk ke sekolah-sekolah favorit tadi ya. Nah, tapi nanti kita bahas. Jadi di setiap sekolah ini mulai dari SMA Negeri 1 sampai dengan SMA Negeri 27 Bandung, next Kak boleh, itu sebetulnya berada di lokasi tadi ya. Lokasinya itu sebetulnya mewakili dari setiap wilayah tadi ya. Jadi di wilayah Bandung Timur misalnya ya, karena kakak orang Bandung Timur nih. Di wilayah Bandung Timur biasanya sekolahnya itu mulai dari urutannya biasanya yang terfavorit dari 24. Kemudian 23, baru 10, baru berapa selanjutnya ada 26 ya. Kemudian ada 16, ada 12 daerah Kirsan 27. Nah, itu berurut biasanya. Kalau di tengah sih udah jelas dari SMA 3, 5, 1, 20 gitu ya. Apalagi 14. Nah, itu yang di tengah tuh, yang biasanya banyak jadi incaran dari banyak orang ya. Ke daerah selatan ada SMA 8, SMA 22, kemudian ada juga SMA 20, berapa berarti 21, 25 ya. Itu juga di daerah selatan ya. Nah, dan seterusnya. Jadi sebetulnya terwakili mulai dari yang terfavorit sampai yang mungkin tidak terlalu favorit, tapi karena sekarang menggunakan zonasi, sebetulnya favorit atau tidak favorit dulunya gitu ya, nanti kebijakannya tetap sama. Ya, oke. Next Kak. Itu SMA ya, SMA. Jadi ada 27 SMA negeri yang bisa jadi pilihan adik-adik. Ditambah 2 madrasah aliyah. Ada madrasah aliyah negeri 1 di Cijerah dan madrasah aliyah negeri 2 di daerah Cipadung Cibiru ya. Nah, sekarang kita bicara SMK. Tadi SMK itu ada 9 bidang keahlian. Setiap SMK biasanya fokus pada satu bidang keahlian ya. Jadi misalnya contoh nih adik-adik bisa lihat SMK Negeri 1 Bandung itu fokusnya berarti dia di tadi apa? Manajemen ya. Kemudian di bisnis dan manajemen. Dengan pilihan jurusannya tadi ada administrasi perkantoran, ada akuntansi, ada penjualan, ada usaha jasa pariwisatanya juga. Nah, itu kalau yang berminat ke situ ya. Kalau yang minatnya Kak, saya saya minatnya ke komputer. Komputernya ngerakit. Kalau saya sukanya ngerakit, bukan yang coding-coding pemrograman gitu ya. Nah, kalau merakit berarti masuknya nanti ke teknik komputer dan jaringan ya. Nanti ada juga rekayasa perangkat lunaknya. Jadi komputer pun beda-beda ya. Nah, ini masuk ke kelompok teknologi dan rekayasa.
Jadi contoh SMK Negeri 2 ya. Kemudian ada lagi di sana ada SMK Negeri berapa itu? SMK Negeri 4 dan seterusnya. Di Kota Bandung ini tadi berarti sudah ada rekayasa teknologi dan rekayasa, kemudian ada bisnis dan manajemen ya, termasuk tadi pariwisatanya juga. Nah, next Kak. Nah, ini SMK 7 juga ini teknologi rekayasa ya, yang kimia analis itu sama dengan SMK 12 ya. 13 maaf. Nah, kemudian untuk pariwisata itu ada SMK Negeri 9. Untuk seni ada SMK Negeri 10 ya. Nah, next lagi. Ada lagi sekarang, nah ada lagi SMK negeri yaitu 13, 14 sama 15. 13 tadi mirip dengan 7 ya, itu kimia, lebih ke kimia-kimiaan meskipun ada teknologi komputer dan jaringannya juga. Kemudian SMK 14 itu lebih ke seni, ada seni dan kriya di sana ya. Dan SMK 15 itu pariwisata dan kesejahteraan sosial. Dulu disebutnya SMK sosial ya disebutnya karena di sana spesifiknya untuk kesejahteraan sosial. Nah, jadi adik-adik ada 15 pilihan SMK negeri di Kota Bandung. Ya. Nah, sekarang setelah adik-adik cukup memahami, Kakak yakin sudah cukup memahami nih, tinggal nanti menguatkan lagi ya, cari informasi lebih banyak lagi. Nah, berikutnya adik-adik sudah harus mempersiapkan diri nih. Dari SMP akan masuk ke tingkatan SMA. Dari sekolah menengah pertama akan masuk ke sekolah menengah atas gitu ya. Nah, atau sekolah menengah kejuruan. Di sini SMK ataupun SMA itu beda dengan SMP nantinya. Apanya yang beda? Ya jelas kalau materinya jelas beda ya, materinya jelas beda. Apalagi nih sih yang beda Kak, gitu kan sama aja sekolah ya. Nah, tapi ada yang beda. Apa bedanya? Karena kalian juga dari sisi usia sudah semakin menuju dewasa ya, remajanya udah remaja akhir nih. Nah, jadi memang kalian nanti akan dituntut untuk belajar lebih mandiri. Jadi nggak bisa misalnya kalau sekarang ya di SMP gurunya ngejelasin materi meskipun online kan tetap ada penjelasan materi ya, kemudian ada materinya tuntas dibahas gitu ya sama gurunya itu. Nah, kalau di SMA bisa jadi materi itu memang hanya dikupas sedikit di kelas. Kalian memang harus mengembangkan sendiri, harus cari tahu sendiri lebih banyak. Kalau yang rajin cari tahu, baca, mendalami materinya, ya pengetahuannya kan lebih banyak, nilainya kan lebih bagus. Tapi kalau malas, ya kalian nggak akan bisa dapat apa-apa gitu ya. Karena memang sistemnya kalian sudah dianggap mau dewasa nih, menuju dewasa. Jadi memang sudah dilatih untuk lebih mandiri. Ya, jadi lebih mandiri bukan dalam hal mengurus urusan sendiri aja ya, tapi dalam hal tadi, dalam hal mempelajari materi kalian harus lebih mandiri. Dalam hal kalian sudah mempersiapkan untuk masuk perguruan tinggi pun nanti akan lebih mandiri lagi. Siapa yang bisa mempersiapkan lebih awal, mempersiapkan lebih dini gitu ya, itu pasti insya Allah akan lebih sukses gitu ya, karena sudah dipersiapkan segalanya dari awal. Nah, jadi kalian harus mulai siap-siap ketika masuk ke SMA, tidak lagi segala sesuatunya nunggu dikasih sama guru, nunggu disuruh gitu ya, tapi memang harus inisiatif ya, harus lebih inisiatif lagi. Nah, kemudian di SMA itu kalian akan dilatih berpikir tingkat tinggi. Kalau di SMP mungkin materi-materinya itu masih lebih banyaknya itu terkait pengetahuan yang kalian baca, ngerti, oke, cukup ya. Tapi di SMA mungkin tidak cukup hanya dengan baca kalian bisa ngerti. Tidak cukup hanya baca sekali. Tapi kalian perlu membaca berulang kali, perlu membaca lebih banyak literaturnya, sehingga informasinya itu akan jadi lebih utuh. Gitu. Karena antara satu konsep dengan konsep lainnya saling berkaitan juga. Tidak bisa hanya cukup dengan baca ngerti, tapi memang ada yang harus diapakan ya? Oh, harus dicoba, harus diulik gitu ya. Misalkan matematikanya atau fisikanya misalnya di SMP kalian sudah belajar fisika, mulai dari gaya, gerak, kemudian apalagi ada tentang listrik, ya magnet.
Ada rumus-rumusnya juga, ada hitungannya juga tuh di SMP. Tapi rumus dan hitungannya itu sudah jelas gitu ya. Ada rumus, ada soal misalnya contoh soal atau kasus, rumusnya tahu, udah selesai. Tapi kalau di SMA ada rumusnya, ada soalnya, tapi untuk menyelesaikannya kayak gimana? Nah, itu nggak bisa langsung. Harus dianalisis terlebih dahulu. Jadi kalian akan lebih dilatih untuk melatih pola pikir, melatih logika, melatih analisis, ya. Sehingga nanti ketika kalian masuk ke perguruan tinggi, karena memang yang diperlukan bukan hanya hafal, ya, bukan hanya tahu, paham dan juga memang bisa menganalisis maksudnya, gitu ya. Nah, tuh kemudian yang ketiga, jelas SMA beda dengan SMP karena di SMA sudah lebih spesifik, ya. Sudah ada penjurusan. Jadi belajarnya kalau sekarang di SMP adik-adik belajar ada IPA, ada IPS, ya. Di IPA ada materinya mencakup biologi kayak sistem-sistem organ tubuh, ya. Kemudian ada fisikanya yang gerak-gerak, kemudian listrik itu berarti fisika. Kimianya juga ada unsur senyawa campuran, pemisahan campuran, perubahan wujud, perubahan perubahan zat misalnya zat aditif itu berarti kimia. Ada di SMP. Tapi kan di SMP belajarnya dalam 1 tahun ada fisika, kimia, biologi. Babnya dibagi-bagi, ya. Masih umum sebetulnya yang dipelajarinya. Tapi kalau di SMA, fisikanya di SMA ada bahasan tentang gerak, tapi geraknya lebih spesifik lagi. Gerak apa yang dibahasnya? Gerak melingkar, gerak harmonis, dan seterusnya, ya. Nah, itu jadi kalau di SMA itu lebih spesifik. Jadi memang memerlukan pemikiran yang lebih tinggi. Adik-adik dituntut untuk bukan hanya baca, tapi memang berusaha untuk memahami sampai benar-benar paham gitu ya. Nah, kemudian kalau di SMA itu target belajarnya jelas. Maksudnya apa? Di SMP juga jelas sebetulnya. Hanya saja kalau di SMP adik-adik target belajarnya itu adalah nilai bagus, naik kelas, lulus gitu ya. Nah, tapi kalau di SMA targetnya lebih spesifik lagi. Kenapa? Karena adik-adik sudah mulai nanti SMA itu sebetulnya seperti batu loncatan untuk menuju ke perguruan tinggi. Jadi di jenjang SMA itu adik-adik harus sudah punya target yang jelas mau masuk ke perguruan tinggi mana, mau masuk ke jurusan apa nantinya. Dan itu berkaitan dengan cita-cita atau impian yang ingin adik-adik capai terkait dengan profesi atau pekerjaan atau bidang yang akan digeluti nanti setelah adik-adik keluar dari bangku perkuliahan ataupun bangku sekolah, ya. Jadi ketika adik-adik terjun ke masyarakat itu sangat dipengaruhi dengan apa yang adik-adik pilih nantinya di perguruan tinggi. Nah, jadi ketika SMA sudah jelas sebetulnya target adik-adik bukan hanya dapat nilai raport yang bagus, bukan hanya rankingnya nanti yang bagus, tapi targetnya adalah bagaimana nanti bisa dapat perguruan tinggi yang bagus, jurusan yang bagus, biar nanti masa depan adik-adiknya juga bagus, gitu. Ya, nah itu gambarannya dari bedanya nih di SMA dengan SMP, ya. Oke, next Kak. Nah, itu yang pertama tadi ya, tadi sudah kita bahas perbedaan SMA, SMK, kemudian bedanya SMA dengan SMP. Nah, sekarang kita akan bahas nih terkait dengan penjurusan. Tadi sudah dibahas bahwa di SMA, spesifiknya Kakak bahas SMA ya. Di SMA itu ada penjurusan, yaitu tadi ada IPA, IPS, dan bahasa. Ya. Nah, gimana caranya Kak kita bisa masuk, apakah milih gitu ya, atau ditentukan oleh sekolah? Nah, untuk pemilihan IPA, IPS, dan bahasa itu pertama adik-adik akan ditanya dulu, akan diminta untuk mengisi dulu. Yang diminatinya kemana? Ke IPA, IPS, atau bahasa. Ya, jadi ditanya dulu minat kitanya. Kemudian yang kedua tentunya akan diselaraskan, akan disesuaikan dengan hasil dari tes minat bakat atau hasil dari psikotes. Jadi nanti dari hasil psikotes sebetulnya kita ini memiliki potensinya di mana nih?
potensi yang besar yang bisa dikembangkan lebih baik, lebih lanjut itu di mana? Di kelompok IPA, IPS, atau bahasa. Nah, nanti dari kedua hasil itu, dari hasil pilihan yang diminati oleh adik-adik sendiri, kemudian dari hasil psikotes dan juga observasi yang dilakukan oleh pihak sekolah juga, barulah nanti adik-adik akan ditentukan IPA, IPS, atau bahasa. Ya, jadi di awal pilih dulu. Nah, lalu Kak saya harus milih apa? Bingung. Sekarang perasaan biasa aja kan kalau di SMP mah ada semua juga nggak ada jurusan, suka-suka aja pelajarannya semua juga suka. Nah, tapi kalau di SMA jangan sampai adik-adik salah pilih jurusan, ya. Misalnya udah masuk ke IPA, tiba-tiba ternyata gini belajar di IPA nggak enak kan nanti kuliahnya nggak akan ke IPA, nggak akan ke Saintek nanti namanya ya kelompok Saintek. Tapi mau ke IPS aja, kelompok IPS, kelompok sosum. Jangan sampai begitu. Kenapa? Karena bisa sebetulnya ya dari IPA pilih universitasnya yang sosial bisa, hanya saja berarti nanti ketika asalnya di SMA-nya IPA, kuliahnya di jurusan sosial, berarti ketika kuliah itu yang harusnya tinggal menguatkan materi, menguatkan konsep gitu ya, tinggal menambah wawasan sana sini. Ini karena pindah jurusan jadinya ketika di bangku perkuliahan awal, adik-adik harus bekerja keras belajar lagi dari awal gitu. Ya, yang dihindarinya itu. Karena kalau nanti di awal orang lain mah ibaratnya begitu masuk kuliah, orang lain mah udah di lantai 3 gitu atau di tangga ketiga, adik-adik masih di lantai satunya lama karena harus menguasai dulu materi-materi dasar. Itu sebetulnya kenapa sebaiknya sih dihindari untuk disebutnya lintas jurusan ya. Nah, jadi kalau adik-adik dari kelas 10-nya memang dari sekarang nih, kemarin mungkin adik-adik yang sudah ikut psikotes di Tridaya bisa lihat sebetulnya lebih condongnya adik-adik itu potensinya di mana, di IPA atau di IPS. Nah, itu jadi bisa membantu juga nanti untuk menentukan pilihan. Ya. Nah, di sini ada beberapa tips nih. Kakak kasih tahu tipsnya nanti untuk memilih jurusan. Yang pertama, tentunya adik-adik harus mengetahui dan memahami minatnya. Minat itu apa, Kak? Minat itu berarti sesuatu yang ingin dipelajari, yang ingin dikuasai itu tentang apa, ya. Misalnya, bisa lihatnya dari mana? Bisa lihat dari sekarang. Pelajaran apa yang sekarang di SMP ini yang paling adik-adik sukai? Apakah matematika dan IPA yang ada hitung-hitungannya, atau adik-adik lebih suka pelajaran-pelajaran sosial yang lebih banyak bacaan, dihafal, dibaca gitu ya, atau itu gitu ya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, jadi adik bisa lihat itu yang disukai apa pelajaran. Itu untuk mengetahui minat. Kemudian bisa juga adik-adik lihat, oh ketika saya membaca berita ya, misalnya baca berita tuh dari sebuah portal berita misalkan, kan banyak biasanya pilihan berita itu banyak. Bisa lihat mana dari sekian banyak pilihan berita mana yang akhirnya kita pilih untuk dibaca pertama. Kalau ibu-ibu mah mungkin tentang selebriti gitu ya, atau tentang tips trik mengelola dapur. Nah, tapi kan kalau adik-adik pasti ada poin apa nih yang ketika mencari di portal berita itu yang diminati apa? Misalnya yang berkaitan dengan teknologi. Saya suka kalau ada berita tentang teknologi, Kak, tentang penemuan-penemuan terbaru misalnya ya. Nah, itu berarti ada ketertarikan ke sana. Jadi ada minat, berarti ada ketertarikan ya. Disuka, tertarik. Nah, itu sinyal-sinyal bahwa itu adalah sesuatu yang diminati ya. Nah, kemudian yang kedua, ketahui bakat dan potensi kamu. Taunya dari mana untuk bakat dan potensi? Kalau bakat dan potensi, adik-adik bisa lihat. Misalnya, kalau secara kasarnya ya, lihat dari mata pelajaran yang sekarang dipelajari di SMP, pelajaran apa sih yang nilainya bagus terus? Selalu bagus. Kalau tadi kan baru suka ya. Suka belum tentu nilainya bagus ya kalau nggak belajar. Nah, ini mah yang nilainya itu memang bagus gitu. Dari kelas 7 itu bagus terus, bahkan semakin meningkat terus nilainya. Oh, berarti itu juga bisa menunjukkan potensi kamu ada di sana.
Misalnya, Kak, matematika saya nggak pernah kurang dari 90. Nggak belajar juga saya masih ingat apa yang diterangin guru, nilainya tetap bagus. Berarti memang kamu punya potensi di matematika, ya, di bidang numerik, di bidang hitungan. Nah, itu bakat ya, atau potensi. Bisa kalian lihat dari nilai raport ataupun nilai sekolah, nilai pelajaran yang bagus terus, ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang gak kalah pentingnya adalah kalian harus mulai cari tahu impian atau cita-cita kamu itu nanti pengen jadi apa. Ingin berprofesi seperti apa, ingin menggeluti bidang apa. Jangan sampai ketika nanti kelas 12 baru udah mau milih jurusan nih, pas SBMPTN atau SNMPTN, baru bingung, apa ya saya? Pengen jadi apa ya, kok bingung? Nah, dari sekarang cari tahu. Gimana cara cari tahunya? Baca. Ya, baca apapun. Misalkan ketika ada, ini hebat banget ya, ternyata ada loh mahasiswa dari Indonesia yang terlibat dalam proses pembuatan vaksin COVID. Keren banget tuh. Gimana ya cara bikin vaksin? Oh, kok saya pengen tahu ya. Nah, pengen jadi kayak dia. Nah, itu bisa jadi kayak gitu ya. Jadi dengan baca banyak, baik itu berita, kemudian baca berbagai biografi orang-orang yang sukses, itu bisa menginspirasi. Dari inspirasi itu, kalau memang itu sesuai dengan minat kalian, sesuai dengan potensi kalian, itu bisa jadi cita-cita, ya, bisa jadi impian, dipupuk impiannya, karena hidup kita harus punya cita-cita, harus punya impian. Biar apa? Biar jelas apa yang mau digapai. Kalau kita tidak punya impian, tidak punya mimpi, tidak punya cita-cita pengen jadi apa, pasti jadinya bingung. Dan nggak tahu saya mau jadi apa, gitu ya. Jadi kan mau belajarnya juga, mau mencapai apa juga nggak jelas juga, ya. Nah, jangan sampai juga tapi impian kalian itu hanya ikut-ikutan aja, ya. Misalkan kayak kakak dulu ya, pengen jadi apa? Masih bingung gitu ya. Terus kata kakak, udahlah jadi insinyur pertanian aja. Ya aja. Jadi setiap ditanya sama orang dari kecil itu mau jadi apa? Insinyur pertanian. Padahal mah nggak tahu gitu ya. Padahal mah ya gitu pengen jadi insinyur pertanian nggak tahu juga ya. Nah, jangan sampai hanya ikut-ikutan atau hanya ikut-ikutan teman atau hanya dengar aja. Tapi kalian harus meyakinkan diri bahwa itulah memang cita-cita kalian. Boleh tadi dapat inspirasi dari orang lain. Bisa jadi misalkan orang tua nanti ngasih masukan, kamu mah cocok deh jadi dokter. Atau kamu mah cocoknya jadi sekolah deh. Atau kamu mah cocoknya kayaknya jadi ilmuwan nih yang meneliti gitu ya. Nah, itu boleh dapat inspirasi, dapat masukan dari orang lain ya, termasuk orang tua. Tapi kamu harus meyakinkan diri bahwa itu memang impian kamu. Sehingga tadi sudah tahu mimpinya apa, sudah tahu cita-citanya apa, kalian akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencapai mimpi atau cita-cita tadi. Ya. Nah, yang terakhir tadi, mungkin kita sudah tahu, sudah bisa mencari minat, potensi, udah tahu juga impiannya, tapi kita bisa cross-check. Kita bisa minta bantuan dari psikolog ya, untuk mengetahui sebetulnya minat bakat kita itu seperti apa, potensi kita itu seperti apa, agar bisa nanti disesuaikan. Dari hasil tes itu bukan berarti juga harus diikuti, bukan berarti gitu juga ya nanti dari pengarahan dari sekolah itu. Tapi itu jadi bahan pertimbangan juga. Oh ternyata apa yang menurut saya itu minat saya, apa yang menurut saya potensi dan impian saya itu ternyata sesuai loh dengan apa yang hasil dari pengetesan atau hasil observasi dari sekolah. Berarti itu cocok ya. Oke. Jadi diulangi ya. Jadi kalau sudah sesuai tadi antara apa yang kita persepsikan tentang minat bakat dan mimpi kita dengan hasil tes minat bakat ataupun hasil observasi dari psikolog gitu ya, itu akan memperkuat kita dalam menentukan target berikutnya. Menentukan, oh ini berarti saya pokoknya saya pengen jadi dokter Kak.
apapun yang terjadi, pokoknya saya ingin jadi dokter. Oke, bagus. Nanti adik-adik bisa pelajari, oh jadi dokter itu berarti harus gimana. Oh ternyata kalau jadi dokter itu ya mau nggak mau harus rajin belajarnya. Karena nanti banyak banget yang harus dipelajari ketika kuliahnya. Ternyata kalau jadi dokter itu nggak boleh takut sama darah, nggak boleh takut, nggak boleh jijian gitu ya. Ya berarti harus dilatih dari sekarang. Gitu ya adik-adik ya. Jadi jurusan yang nanti akan adik-adik pilih ketika memilih jurusan IPA, IPS, atau bahasa, itu sebetulnya dasar awal untuk adik-adik nanti memilih jurusan di perguruan tinggi nanti. Sehingga harapannya dari sekarang adik-adik udah cari tahu, mumpung masih ada waktu, cari tahu dari sekarang. Ya, sehingga nanti ketika penjurusan, pokoknya saya mah udah bulat mau pilih IPA. Oh, pokoknya Kak, saya mau udah bulat mau pilih IPS. Karena saya sukanya sukanya ngomong, saya suka berkomunikasi, ingin tampil di depan orang, jadi saya nanti mau masuk ilmu komunikasi. Nah, bagus ya. Jadi tahu dari sekarang sehingga pilihan jurusan yang dipilihnya tepat ya sesuai dengan minat dan potensi sehingga itu bisa berkembang lebih maksimal ya. Oke. Next Kak. Oke, tadi kita sudah bahas ya. Nah, ini tadi gambaran umum sudah kita bahas juga ya. Jadi untuk kalau adik-adik nanti masuk IPA atau masuk IPS, ada pelajaran yang samanya pasti, ada pelajaran yang bedanya. Nah, bedanya apa? Matematika, di IPS juga ada matematika. Bedanya kalau di IPA ada yang disebut matematika wajib, ada matematika minat. Jadi belajar matematikanya itu langsung 2 pelajaran ya. 2 bab yang berbeda kalau misalkan jamnya juga beda ya. Nah, kemudian kalau fisika, kimia, biologi jelas itu hanya ada di IPA. Kalau di IPS-nya ekonomi, geografi dan sosiologi. Sejarah, anak IPA juga belajar sejarah, tapi sejarah Indonesia biasanya ya. Kalau di IPS belajarnya ada sejarah Indonesia, ada sejarah minat. Kemudian mungkin ada juga PKWU, pendidikan kayaknya kemarin lupa ya. Pokoknya kewirausahaan ya. Kemudian ada olahraga, pasti ada seni dan juga pasti ada pelajaran mulok dan ataupun tentang komputer ya. Nah, jadi sebetulnya yang bedanya adik-adik di kelompok IPA dan kelompok IPS-nya saja. Kalau jurusan IPA tadi ada fisika, kimia, biologi dan tambahan matematika minat. Kalau di IPS materinya ekonomi, geografi, sosiologi, dan tambahan sejarah minat. Ya, nah jadi sebetulnya yang berbeda hanya di kelompok pelajaran IPA dan IPS-nya saja. Sisanya sama, ya. Oke, next Kak. Nah, tadi kita sudah bahas lewat apa sih bedanya bahwa dunia SMA itu nanti beda loh dengan dunia SMP. Tadi kita sudah bahas ya. Bedanya diantaranya tadi target belajarnya sudah lebih jelas. Kemudian bedanya lagi tadi apa? Ada yang masih ingat tadi bedanya lagi apa? Kalian dituntut lebih mandiri, ya. Kemudian melatih berpikirnya berpikir tingkat tinggi. Nah, kalau sekarang yang akan kita bahas lebih spesifik terkait dengan materi. Jadi materi apa sih bedanya materi yang dipelajari di SMP dengan di SMA? Tadi selewat udah kakak sampaikan ya. Pastinya materi yang dipelajari di SD beda dengan yang dipelajari di SMP, beda juga dengan yang dipelajari di SMA. Meskipun nama pelajarannya mungkin sama, tapi ada bedanya. Bedanya apa? Kalau di SD, materi yang disampaikannya itu masih bersifat konkret. Jadi ada contohnya gitu ya, bisa langsung ada ditemukan di lingkungan sehari-hari. Kalau di SMP itu sudah mulai ada semi, itu bukan semi ya, harus semi abstrak ya. Jadi ada yang ngomongin apa sih Kak, kok nggak kebayang? Misalnya ketika bicara tentang unsur ya, unsur senyawa, ngomongin apa sih itu gitu kan, nggak kebayang apa C, atom H. Nah, mungkin itu maksudnya semi abstrak ya. Dan ada juga yang abstrak yang sama sekali nggak kebayang juga sama kita gitu ya. Nah, dan di SMA justru banyaknya materinya itu yang abstrak, banyaknya, meskipun yang konkret ini juga ada, tapi
materinya itu lebih abstrak. Lebih abstrak dalam arti nggak bisa langsung kita temukan, oh ya itu bendanya, oh iya itu contohnya gitu ya. Nah, tapi memang itu berdasarkan hasil kajian, hasil penelitian, hasil temuan ilmuwan yang memerlukan penelitian lebih lanjut kalau kita ingin menemukan hal tersebut juga ya. Nah, sehingga karena materinya bersifat lebih abstrak itulah makanya memang materinya itu lebih sulit untuk dipahami ya. Nah, jadi kalau kita lihat materi di SMA itu lebih sulit dan lebih mendalam. Misal di SD ada matematika, di SMP ada matematika, di SMA ada juga matematika. Bedanya contoh kalau di SD kalian belajarnya bilangan bulat ya, atau bilangan asli, bilangan cacah gitu kan ya. Kemudian sama pecahan, bangun ruang, bangun datar, kemudian apa lagi? Banyak lah ya, masih banyak lagi yang lain. Di SMP belajar nggak? Belajar ada. Bilangan bulat diulang lagi. Karena kan waktu SD itu baru pengenalan. Di SMP mulai penguatan nih tentang bilangan bulatnya itu. Bedanya mungkin operasinya yang sudah lebih rumit ya. Di SMP mungkin lebih rumit lagi dibandingkan dengan SD. Misalnya tentang pecahan, sama tentang pecahan tapi sedikit lebih rumit. Nah, kemudian ketika masuk ke SMA, ada nggak pelajaran pecahan? Materi pecahan maksudnya di matematika? Udah nggak ada. Nggak ada yang namanya pecahan. Nggak ada bilangan bulat. Bangun ruangnya mungkin ada judulnya ya. Tapi bukan lagi menghitung luas permukaan kubus, bukan lagi menghitung volume kubus gitu ya, tapi menghitung lebih ke dimensinya gitu ya. Nah, kemudian nanti kalian akan menemukan materi-materi di SMA itu yang memang lebih mendalam lagi. Kalau tadi bicaranya masih tentang, kalau di SMP misalnya ada pangkat dan akar ya, kemudian ada persamaan kuadrat, ada fungsi kuadrat. Nanti di SMA kelas 10 kalian ketemu lagi. Ada akar, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, ada ketemu lagi. Tapi lebih mendalam. Tambah lagi materinya ya. Kemudian kalian akan menemukan materi-materi yang memang belum dipelajari ketika di SMP. Mungkin nanti muncul istilah trigonometri, logaritma, integral, matriks gitu ya. Istilah-istilah baru yang memang belum adik-adik pahami ketika di SMP. Diferensial dan seterusnya ya. Nah, materinya jadi lebih sulit dan lebih mendalam. Karena itu harus adik-adik kuasai kalau adik-adik mau lanjut ke perguruan tinggi. Jadi kalau adik-adik tadi pilih IPA, ya mau nggak mau, adik-adik akan mempelajari matematika, fisika, kimia, biologi, yang materinya lebih mendalam. Harus dikuasai. Biar apa? Biar nanti ketika lanjut ke perguruan tinggi, adik-adik lulus di ITB, misalnya jurusan teknik informatika atau jurusan rekayasa genetika atau jurusan pertambangan misalnya ya, materi yang sudah dipelajari di SMA, yang dikuasai di SMA itu jadi dasar banget ketika adik-adik mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi. Makanya sayang kalau misalnya SMA-nya masuk jurusan IPA, tapi kuliahnya ngambil IPS, sayang. Maksudnya sayang karena tadi, berarti adik-adik harus banyak mempelajari materi IPS-nya, karena ketika SMA tidak mempelajari itu. Ya. Oke, nah berikutnya yang kedua, konsep dasar yang dipelajari di SMA itu harus terkuasai dengan utuh. Ya, kayak tadi itu. Konsep itu harus terkuasai. Kenapa? Karena nanti, itu kan tadi udah dibahas ya, akan jadi dasar nanti di perguruan tinggi. Kemudian, antara satu konsep dengan konsep lainnya itu saling berkaitan. Akan ada keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Sehingga kalau yang satunya nggak paham, nanti akan sulit untuk memahami bab berikutnya atau materi berikutnya. Ya. Dan tentu saja soal-soal yang dikeluarkan di SMA itu soal-soal tipe hot, high order thinking skills ya. Jadi soal-soal yang memerlukan pemikiran tingkat tinggi, dianalisis gitu ya, harus dianalisis, dievaluasi ini tentang apa, dikaji, diulik lah ya, ini harus diulik dulu soalnya baru bisa dikerjakan.
Nah, itu gambarannya. Jadi, kalau sekarang adik-adik sudah belajar di Tridaya, les di Tridaya, maka SMA-nya pun harus tetap les. Kenapa? Kalau sekarang kan tadi SMP-nya materinya masih bisa kok sebetulnya adik-adik baca. Mungkin ada materi-materi tertentu ya yang memang perlu bantuan untuk dibimbing sama kakak-kakak tutor. Tapi kalau SMA pastinya adik-adik perlu bimbingan juga ya, karena tadi materinya juga lebih sulit dan lebih mendalam. Ya, oke, next. Berikutnya, nah tadi kita sudah bahas juga tentang bentuk soalnya. Jadi kalau bentuk soalnya di SMA itu memang problem solving-nya multi konsep yang tadi ya, ada keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lain. Bisa dalam pelajaran yang sama, bisa jadi dalam pelajaran yang berbeda itu kan saling berkaitan. Materi misalnya ya, materi matematika tentang apa biasanya turunan, diferensial, integral ya. Itu materinya materi matematika. Tapi itu urgent banget harus dikuasai kalau adik-adik mau menguasai pelajaran fisika di SMA. Nah, itu berkaitan ya. Jadi kalau materi matematikanya tentang integral, diferensial, turunannya belum paham, akan susah nanti adik-adik menguasai soal-soal yang diberikan di pelajaran fisikanya gitu ya. Jadi tidak cukup hanya satu langkah, satu konsep adik-adik kuasai bisa selesai soalnya. Tapi butuh beberapa langkah gitu ya. Butuh beberapa informasi tambahan, bukan hanya tentang konsep gerak harmonisnya aja gitu, tapi ada informasi lain, ada materi lain yang harus kita sambungkan nih biar bisa menyelesaikan soalnya. Nah, itu kemudian tipenya memang tipe analisis ya. Selain problem solving ya berarti ada analisis. Jadi literasi numerasinya itu level tingkat tinggi. Ini tadi disebutnya HOTS ya. Nah, artinya adik-adik ketika nanti adik-adik di jenjang SMA, karena yang namanya sekolah ada evaluasinya ya. Evaluasinya ya biasanya berupa soal. Nah, jadi adik-adik memang harus menguasai tipe-tipe soalnya. Di SMA untuk bisa menguasai tipe-tipe soal SMA berarti tadi pertama harus menguasai konsep dari setiap materi. Jangan sampai ada konsep yang kelewat ya. Kelewat karena mungkin saat itu tidak konsentrasi saat belajar sehingga pas masuk ke materi berikutnya ini tuh tentang apa? Kok nggak bisa ngerti-ngerti ya? Kok ini tuh apa sih maksudnya? Kok nggak ngerti? Nah itu karena ada konsep di awalnya yang sudah kelewat duluan gitu. Ya, nah jadi kalau di SMA adik-adik harus belajarnya lebih rajin, ya, harus belajar lebih rajin, lebih serius, lebih konsentrasi. Kalau misalkan nanti tahun depan, mudah-mudahan belajar tatap mukanya sudah lebih banyak, insya Allah ya nanti adik-adik bisa lebih efektif belajarnya ketika di sekolah. Tapi kalau ternyata kondisinya kita masih mengharuskan pembelajaran tatap muka terbatas ya, adik-adik belum bisa setiap hari datang ke sekolah, berarti mau tidak mau adik-adik dituntut tadi untuk lebih mandiri, harus cari tahu lebih banyak tentang kalau misalkan gurunya menjelaskannya cuma tentang itu aja, tapi harus cari tahu, baca dari manapun itu. Kalau tidak sulit baca sendiri, maka cari tahu orang yang bisa ditanya gitu ya, yang bisa memberikan penjelasan lebih detail ya. Nah, kemudian kalau konsepnya sudah terkuasai dengan baik, adik-adik harus mau tidak mau berlatih menyelesaikan berbagai tipe soal. Karena soalnya itu berupa problem solving, berupa literasi numerasi, mengaitkan satu konsep dengan konsep lainnya, maka tipe soalnya itu bisa bervariasi. Bisa sangat bervariasi, bisa beda-beda modelnya gitu ya yang ditanyakan. Nah jadi adik-adik harus lebih rajin berlatih mengerjakan berbagai tipe soal. Karena dengan soal yang dikerjakan, sekarang soal tipe A, bisa. Tipe B belum tentu bisa tuh. Tapi kalau tipe B juga, ini tuh ternyata harus begini dulu nih ngerjainnya gitu ya. Nah jadi nanti ketika adik-adik ketemu tipe soal yang lain lagi, adik-adik akan lebih terlatih, akan lebih udah tahu nih cara ngerjain gitu ya. Nah, dan yang ketiga yang akan membantu adik-adik untuk menguasai tipe-tipe soal di SMA dan menguasai materi di SMA, adik-adik juga harus belajar diskusi dengan teman ya. Bisa melakukan peer teaching. Jadi, udah tahu, saya udah paham nih. Saya udah paham, udah diskusi juga nih dengan tutor di Tridaya, udah dikasih penjelasan. Nyelesain soal juga udah beberapa tipe udah bisa.
Coba sekarang adik-adik jelasin itu ke teman, ya. Jadi bukan cuma mendapat penjelasan dari tutor, tapi coba sekarang adik-adik yang bantu temannya berdiskusi dengan temannya yang belum ngerti, jelaskan konsepnya. Dengan cara seperti itu, adik-adik akan jauh lebih menguasai lagi, baik itu soalnya maupun konsepnya. Jadi ketika beda antara mengerjakan sendiri dengan menjelaskan gitu ya. Ketika adik-adik sudah bisa mengerjakan, kemudian sudah bisa menjelaskan sampai teman itu paham, itu berarti luar biasa ya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal-soal atau menguasai tipe-tipe soal di SMA, mau nggak mau harus kuasai setiap materinya, baca, ya, rajin baca, rajin belajar, tanya tutor, diskusi dengan tutor juga, kemudian lebih sering latihan berbagai tipe soal dan diskusi juga dengan teman, ya. Oke. Next. Nah, kita sudah bahas banyak ya. Oke, berikutnya, Kak Gio. Oke. Berikutnya, kita akan bahas tentang target yang harus dicapai adik-adik itu apa. Tadi kakak secara selewat udah bahas ya, bahwa SMA itu batu loncatan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang bagus, sehingga nanti adik-adik bisa memperoleh karir yang bagus di masa depan. Gitu ya. Nah, itu adalah target utama adik-adik nanti di SMA itu. Jadi nanti di SMA itu ada berbagai jalur untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Ada SNMPTN, ada SBMPTN. Kalau SNMPTN biasa disebut jalur undangan. Jadi masuk seleksinya itu lewat rapot. Yang diseleksi itu nilai rapot yang sudah adik-adik peroleh dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi kalau adik-adik bisa berstrategi gitu ya nanti ya. Oh, saya mau ingin masuk perguruan tingginya itu, ingin masuk perguruan, misalkan ya di Bandung nih, pengen masuk ITB. Kita tahu banyak banget yang pengen masuk ITB, ya. Bukan hanya orang Bandung, bukan hanya orang Jawa Barat, bahkan dari seluruh pelosok Indonesia itu banyak yang pengen masuk ke ITB. Artinya seleksinya akan semakin ketat. Akan semakin sulit kita memperoleh bangku di ITB kalau belajarnya malas, ya. Kalau belajarnya asal-asalan. Nah, kalau adik-adik udah tahu target yang ingin dicapainya adalah ITB, maka dari kelas 10 tadi adik-adik belajarnya dengan rajin, ya. Rajin, rutin, ya. Kemudian konsentrasi, sehingga konsepnya itu memang sedikit-sedikit tapi terkuasai gitu. Belajarnya sedikit-sedikit tapi utuh. Sedikit utuh. Sehingga nanti ketika itu akan memperbesar peluang adik-adik berarti memperoleh nilai yang bagus di rapotnya. Berarti memperbesar peluang adik-adik juga untuk bisa ikut jalur SNMPTN, ya, jalur rapot. Nah, tapi kan Kak, kuotanya katanya kecil. Betul. Berarti dengan kuota yang kecil, kalau tidak lolos gimana Kak? Memang masih ada jalur SBMPTN yang kuotanya lebih besar. Kalau adik-adik sudah dapat nilai rapot yang bagus, konsep materinya utuh dari setiap tingkatan kelas, nggak akan sulit tuh mengerjakan soal SBMPTN yang katanya wow, soalnya luar biasa susah gitu ya, katanya gitu. Ya, tapi kalau adik-adik sudah kuasai konsep dasarnya, tetap rajin belajarnya, ya, meskipun rajin belajar tidak harus adik-adik tetap berada di kamar seharian, ya. Tetap adik-adik perlu refreshing, tetap adik-adik perlu bersosialisasi dengan keluarga, dengan teman, ya, dengan saudara. Tapi ada waktunya belajar. Memang adik-adik bisa konsentrasi saat itu untuk benar-benar belajar sampai menguasai materi. Jadi kalau adik-adik dari awal pola belajarnya sudah dibiasakan, maka nanti untuk mengerjakan soal-soal SBMPTN yang wow itu pun tetap bisa, ya. Jadi itu ya adik-adik, capaian pertama adalah masuk PTN. Kenapa harus PTN? Kan bisa masuknya ke perguruan tinggi swasta, Kak. Nggak usah susah-susah gitu ya. Nah, bedanya apa? PTN dengan swasta. Ya betul, ada pilihan alternatif perguruan tinggi swasta. Hanya saja berarti kalau di perguruan tinggi swasta, adik-adik dan orang tua adik-adik harus menyiapkan biaya yang lebih besar karena biasanya biayanya lebih mahal kalau di perguruan tinggi swasta. Dan kalau dari sisi kualitas, dari sisi mutu, tentu saja
yang perguruan tinggi negeri itu lebih terjamin karena memang diawasi langsung oleh pemerintah gitu ya. Kalau swasta ya beda-beda. Ada yang memang swastanya bagus, harganya mahal banget gitu ya. Ya ada swasta biasa ya biasa juga gitu ya. Oke, jelas ya adik-adik ya. Jadi target pertama adalah masuk PTN biar sukses nanti di masa depan. Ya. Oke, berikutnya Kak. Nah, sekarang ada lagi target jangka pendek ini Maya. Ini mah target jangka pendek. Di kelas 11 ada AKM, sama halnya seperti sekarang adik-adik kalian kelas 8 ada AKM. Maka nanti kalian ketika kelas 11 pun bisa jadi mengikuti AKM ya. Salah satu tes ataupun penilaian pada ANBK. Nah, AKM itu soalnya adalah literasi numerasi. Sebetulnya nggak susah kalau memang tadi balik lagi. Kalau memang dari awal adik-adik sudah menguasai konsepnya, sudah rajin berlatih dengan tipe-tipe soalnya di SMA, AKM nggak akan susah jadinya. Ya, oke, next. Nah, berikutnya adalah kalau tadi sampai tadi ya kita udah bahas tuh. SMA bedanya SMA dengan SMK, kemudian bedanya SMA dengan SMP, kemudian kenapa sih di SMA itu jadi penting karena memang adik-adik itu akan jadi salah satu tahapan yang sangat penting untuk adik-adik bisa memperoleh memperoleh jurusan ya, memperoleh kesempatan untuk bisa berkuliah di perguruan tinggi negeri dengan jurusan yang diinginkan. Nah, sekarang kita balik lagi ke sekolah dulu ya. Jangan dulu ngobrolin perguruan tinggi terus ya. Nanti adiknya keburu, aduh pusing Kak. Nah, sekarang kita lihat untuk sekolah tadi. Adik-adik mungkin sudah mulai kebayang. Kak, ada kayaknya sama SMA aja. Oke. Oh Kak, saya pernah ngobrol nih sama orang tua mau ke SMK. Tadi dari 15 SMK tadi dengan pilihan-pilihan jurusannya, udah tahu kok yang mana itu bagus ya. Nah, sekarang kita akan bahas. Ketika sekolah pun adik-adik masih punya alternatif. Mau pilihnya itu negeri atau swasta. Ya. Sama halnya kayak tadi, mau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Nah, sekolah pun sama, mau yang negeri, mau yang swasta. Kalau negeri, tadi di Kota Bandung ada 27 SMA negeri dan ada 15 SMK negeri yang bisa jadi pilihan. Kalau di Kota Cimahi lebih sedikit lagi ya jumlah sekolahnya karena populasinya tidak sebesar di Kota Bandung. Nah, kalau di negeri keuntungannya adalah adik-adik yang pertama biaya murah. Bahkan kan tahun lalu digratiskan ya. Sampai SMA bahkan digratiskan kalau tahun lalu. Nggak tahu kalau sekarang ada berita lagi mulai ada ada SPP lagi ya. Nah, kemudian kalau sekolah negeri itu diselenggarakannya oleh pemerintah sehingga sudah jelas kualitasnya secara umum rata. Meskipun tadi ada yang disebut SMA favorit, ya, itu mungkin yang disebut SMA favorit dengan SMA tidak favorit secara umum kualitasnya mungkin kurang lebih sama. Hanya beda di peminatnya. Nah, karena mungkin dari dulu sekolah-sekolah yang favorit itu yang memang sudah dianggap memiliki kualitas yang bagus, bisa meluluskan gitu ya, bisa meluluskan anak-anaknya ke perguruan tinggi yang bagus. Nah, kalau dulu biasanya dari SMA Negeri 3 Bandung itu bedol desa ke ITB itu kayak bedol desa. Jadi kalau di SMA Negeri 3 Bandung, kelas IPA-nya itu lebih besar, lebih banyak ya dari kelas IPS. Kalau nggak salah kelas IPS itu hanya satu kelas ya, IPA-nya yang banyak. Nah, dari kelas IPA itu hampir mungkin setengahnya dulu masuk ke ITB, baik itu jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Tapi karena sekarang sudah berubah, bukan lagi klaster, bukan lagi seleksinya pakai nilai UN, ada seleksi zonasi juga ya, ada seleksi dari KTM juga. Jadi tidak bedol desa lagi meskipun tetap banyak ya. Skor ITBK-nya juga tetap tinggi, tapi memang secara umum yang ingin Kakak sampaikan, secara umum kualitas negeri itu merata ya secara umum. Nah, kalau swasta, mungkin adik-adik juga udah tahu, swasta itu sebetulnya jumlah sekolahnya lebih banyak. Karena swasta itu kan bervariasi. Ada swastanya yang memang sudah punya nama, bonafit gitu ya, favorit juga gitu ya. Misalkan sebut saja kalau di Kota Bandung ada SMA Taruna Bakti, ada SMA apalagi?
Alpha Centauri, atau SMA BPK Penabur, atau SMA Aloysius, dan lain-lain, banyak lagi yang lain ya. Nah, ada juga sekolah-sekolah yang sudah punya nama juga karena memang sudah sejak lama berdiri, seperti SMA Pasundan misalkan ya, atau SMA PGRI misalkan, atau SMA Kartika. Dulu mah Kartika Siliwangi ya, sekarang namanya Kartika Siliwangi ya, Karsil. Nah, itu karena memang sudah berdiri sejak dulu, dikelola oleh yayasan yang tetap bertahan sampai sekarang. Ada juga sekolah-sekolah yang mungkin adik-adik di sekitaran rumah adik-adik juga banyak sekolah-sekolah yang lain ya. Kalau di rumah di daerah Ujung Berung misalkan ya, selain PGRI, selain apa tadi, kalau Pasundan sih nggak ada ya. Ada SMA KP Karya Pembangunan 2, misalkan ada SMA Karya Budi, ada SMA Gunadarma, dan lain sebagainya. Banyak juga sebetulnya. Nah, sebetulnya swasta itu banyak, bervariasi. Ada yang bagus, bonafit, ada yang biasa aja, ada yang biayanya murah, ada yang mahal banget, gitu kan? Nah, swasta itu bedanya pengelolaannya, penyelenggaraannya itu dilakukan oleh masyarakat, yaitu oleh yayasan biasanya ya. Nah, kemudian ya kualitasnya juga tentunya bervariasi tadi ya. Nah, kalau SMA atau sekolah negeri, PPDB-nya, penerimaan peserta didik barunya, dikelola oleh Dinas Pendidikan. Kalau swasta, ada yang bergabung ke Dinas Pendidikan, ada yang melakukan seleksi mandiri. Ya. Nah, mungkin kalau adik-adik yang dari sekarang udah menentukan, Kak saya mau ke swasta aja. Mungkin sudah daftar ya ke swastanya, karena kalau Kakak lihat kemarin ada bahkan sekolah swasta yang sudah ditutup penerimaannya karena sudah penuh untuk tahun depan. Ya, nah jadi kalau yang memang ingin atau berminat masuk ke swasta, ya berarti harus dari sekarang. Bahkan mungkin sudah pada daftar ya, tapi kalau yang belum berarti masih bisa cari alternatifnya dari sekarang, karena biasanya di Oktober itu memang sudah buka pendaftarannya. Ya, oke. Next. Nah, sekarang Kak masih jauh, tadi ini baru Oktober loh Kak. Kok udah harus diskusi tentang pilihan sekolah dari sekarang gitu ya. Nah, kenapa? Tadi Kakak sudah sampaikan sebetulnya ya. Jadi, karena pilihan SMA nanti kalian, SMA mana ya, atau SMA mana, SMK mana, itu sangat harus dipikirkan matang-matang dari sekarang. Harus diskusi dengan orang tua juga. Plus minusnya, kelebihannya, kekurangannya, konsekuensinya nanti di masa depan seperti apa, itu harus dibahas. Kemudian pilihan SMA itu tadi udah disampaikan juga, mau masuk SMA mana, apakah masuknya ke mau coba SMA 3, 5, 8 gitu ya, 2, atau mau zonasi aja deh Kak. Itu juga kenapa, karena nanti pilihan sekolah yang dipilih juga akan mempengaruhi peluang untuk masuk PTN. Karena tadi untuk jalur SNMPTN yang menggunakan nilai rapot, berarti kan yang diambil itu adalah yang nilainya bagus ya, dari ranking-ranking terbaik dari sekolah. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan bahwa sekolah negeri itu sedikit. Kemudian sekolah yang dianggap favorit itu juga sedikit, dan banyak orang maunya ke sana ya, berarti persaingan untuk masuk ke sekolah negeri itu ketat ya. Jadi adik-adik perlu strategi nanti mau daftarnya lewat jalur apa ya, diskusikan dengan orang tua. Apakah mau jalur prestasi ya, prestasi mana nih? Nanti kita bahas ya, ada prestasi apa aja. Kemudian atau mau lewat zonasi aja. Nah, itu pun harus dibahas dari awal dengan orang tua ya. Nah, kemudian tentunya kalau administrasi jelas ya, ada yang harus dipersiapkan terkait dengan kartu keluarga, terkait dengan apalagi namanya, banyak hal lah ya. Terutama jika misalkan adik-adik yang pernah mengalami proses pindah rumah misalnya ya, itu harus dicek juga di kartu keluarganya apakah memang sudah ada yang barunya atau belum. Karena nanti itu akan sangat berpengaruh pada jalur zonasi ya. Nah, satu lagi nih. Kenapa kita bahas sekarang? Karena PAS belum. PAS semester 1 untuk kelas 9 atau untuk PAS semester 5 lah ya, boleh disebutnya ya. Untuk adik-adik yang kelas 9 ini belum nih, mumpung belum. Artinya masih ada waktu untuk adik-adik bisa memperoleh nilai yang bagus di semester ini. Ya.
Biar apa? Biar punya peluang untuk bisa daftar lewat jalur prestasi. Kalau zonasi kan terbatas jarak ya. Tapi kalau prestasi, yang penting prestasinya bagus, peluang untuk bisa diterimanya juga besar. Jadi kita bahas hari ini, biar adik-adik mulai memikirkan kembali, oh saya mau kemana. Kemudian targetnya, nilai rapotnya harus bagus nih semester 1 nih. Kalau yang kemarin belajarnya masih ogah-ogahan, masih antara atukah males, atukah ngantuk, atukah ini itu tugas banyak lain-lain, adik-adik harus lebih semangat lagi ya. Harus lebih semangat lagi. Masih ada waktu di bulan November berarti ya. Ada waktu di bulan November untuk adik-adik mempelajari kembali materi-materi yang sudah dipelajari selama semester 5 ini. Sehingga nanti ketika PAS ya, ketika penilaian akhir sekolah, adik-adik menguasai dengan baik dan memperoleh nilai yang optimal. Jadi itu akan memperbesar peluang untuk bisa masuk sekolah favorit. Ya. Gimana? Udah siap berarti ya? Siap ya adik-adik ya? Semangat ya masuk ke sekolah favorit. Oke, sekolah yang terbaik. Intinya sekolah yang terbaik. Hasil diskusi adik-adik dengan orang tua, itulah sekolah yang terbaik. Nanti masuk, adik-adik bisa berupaya seoptimal mungkin untuk bisa ikut dulu lewat jalur prestasi, ya. Dan nanti tentunya usaha yang sudah adik-adik lakukan, dimanapun nanti diterima, itu adalah yang terbaik dari Allah untuk adik-adik. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu nih selewat tentang bagaimana sih, dari tadi kakak ngomongin jalur prestasi, jalur zonasi, emang kayak gimana sih Kak? Nah, kita akan bahas selewat ya, sedikit terkait dengan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2021 untuk jenjang SMA dan SMK di Provinsi Jawa Barat. Nah, ini adalah sistem penerimaan atau PPDB Provinsi Jawa Barat untuk tahun kemarin. Jadi yang berlaku di tahun kemarin itu yang ini ya. Yang pertama, kalau kita lihat dari jalurnya sebetulnya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama mungkin dengan ketika dulu adik-adik dari SD masuk ke SMP karena sudah zonasi juga ya. Jadi pada dasarnya tetap ada jalur zonasi minimalnya 50%. Ada jalur afirmasi itu untuk memfasilitasi siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu, kemudian siswa penyandang disabilitas, dan juga siswa dengan kondisi tertentu. Ya, seperti misalnya kondisi tertentu itu siswa ataupun anak dari nakes yang sedang bertugas di tempat lain ya, yang bukan dari domisili. Kemudian bisa juga perpindahan tugas orang tua ya, dan ada jalur prestasi. Jadi meskipun secara umum PPDB-nya itu sudah disebut PPDB zonasi, tapi ternyata tetap ada jalur prestasi. Jalur prestasinya ini lumayan nih adik-adik, masih lumayan kalau menurut kakak ya, masih ada 25% jatah. Jadi kalau adik-adik yang memang, aduh dari dulu tuh udah mimpi, pokoknya pengen masuk SMA 3. Mama sama papa juga udah pengen banget bisa, aku bisa masuk SMA 3. Nah, masih ada peluang nih, masuk lewat jalur prestasi. Jalur prestasinya yang mana? Bisa menggunakan nilai raport nanti ya seleksinya, atau menggunakan prestasi kejuaraan. Baik kejuaraan akademik, seperti misalnya adik-adik pernah menjuarai olimpiade misalnya, atau kompetisi matematika misalnya ya, ataupun kejuaraan non-akademik. Misalnya adik-adik punya prestasi pernah menjuarai pertandingan taekwondo tingkat nasional, atau pernah menjuarai pertandingan basket tingkat provinsi. Itu bisa jadi juga kita bisa menggunakan jalur prestasi. Ya, jadi ada peluang untuk adik-adik bisa masuk ke sekolah favorit dengan jalur prestasi, sehingga sangat penting buat adik-adik untuk mengoptimalkan nilai rapot yang bisa diperoleh di semester 5 ini. Ya, oke, next. Nah, itu sudah tahu untuk jalur PPDB ke SMA. Kita lihat berikutnya adalah jalur PPDB untuk SMK. Secara umum juga untuk SMK ada beda istilah sedikit ya. Ada jalur afirmasi sama ada yang disebut
Kalau mereka di SMK tidak menyebut zonasi, tapi disebutnya prioritas terdekat, ya. Perpindahan tugas orang tua juga ada, dan ada jalur prestasi. Kalau di SMK, jalur prestasinya yang besar 65%. Ya, dan itu menggunakan nilai rapot itu sebagian besarnya 60% itu pakai nilai rapot, sisanya kejuaraan. Nah, nilai rapotnya sendiri dilihat dari nanti ada 2 tahap sebetulnya. Bisa seleksi lewat nilai rapot unggulan, ada juga nilai rapot umum. Nanti kita bahas ya. Jadi kalau di SMK prestasi yang lebih besar, artinya adik-adik yang rumahnya di misal ya SMK berapa SMK 1 misalkan yang tadi bisnis manajemen itu ada di Jalan Wastu Kencana. Adik-adik yang misalkan rumahnya di daerah Ciwastra mau ke sana boleh, nggak terbatas zona. Karena jalur prestasinya yang penting nilai rapotnya yang besar ya, kuotanya lebih besar. Oke, next Kak. Berikutnya kita lihat nah, ini tadi kalau kita lihat ya, jadi kalau di SMA zonasinya yang lebih besar, kalau di SMK prestasinya yang lebih besar. Oke, next aja Kak langsung. Tring. Ya. Nah, jadi adik-adik, untuk pendaftaran PPDB sudah 2 tahun ke belakang itu ya, berjalannya jadi ada 2 tahap. Tahap 1, kalau jalur prestasi biasanya masuk di tahap 1. Jadi adik-adik bisa coba dulu di tahap 1. Kalau ternyata tahap 1 tidak lolos, lewat jalur prestasi tidak lolos, adik-adik bisa coba jalur zonasi. Jadi adik-adik harus diskusikan sama orang tua, kalau mau coba misalkan, mau coba dulu jalur prestasi, oke, SMA mana yang ditarget kalau mau lewat jalur prestasi? Kalau mau jalur zonasi, SMA mana nanti yang jadi target kalau mau jalur zonasi. Jadi itu sudah dipikirkan dan dibahas dari sekarang ya. Sehingga adik-adik udah jelas, oh kalau jalur prestasi mau nyobain ke SMA, enggak SMA 3 Kak, saya mah yang lebih dekat aja ke SMA 8. Oke. Berarti jalur prestasinya coba ke SMA 8 gitu ya. Nah, tapi kalau jalur zonasinya, kalau jalur zonasi berarti harus yang terdekat Kak, karena rumah saya di GBI atau GBA, ya GBA, GBI gitu ya. Yang terdekat itu SMA-nya SMA 25 atau 21 gitu ya. Boleh, atau ada deh yang lebih deketan dikit SMA 12 deh, coba. Nah, itu juga. Jadi dari sekarang adik-adik bisa sambil lihat ya, SMA-SMA yang akan jadi target adik-adik nanti itu SMA mana. Kalau prestasi mau SMA mana, kalau mau ikut jalur zonasi SMA mana, ya. Jadi nggak bingung lagi. Oke. Next. Karena tidak gugur ya, jadi kalau tidak lolos di di jalur di tahap 1 masih bisa ikut di tahap 2. Oke. Ada pertanyaan tadi dari Naufal ya. Oke, kita jawab aja langsung ya Pak ya, biar enggak kelamaan. Oke. Kalau rumah saya tidak masuk ke zonasi manapun, bagaimana? Naufal tahu dari mana tidak masuk zonasi manapun? Nanti kita bahas ya. Mana sih yang bisa dipilih itu? Nah, ada sebetulnya. Jadi, Nova rumahnya di mana? Coba kakak pengen tahu dulu deh. Nova rumahnya di mana? Boleh di-mute? Oh, oke. Pakai Google Map, SMU Negeri terdekatnya 1,3 km. Oke. Berarti sebetulnya bukan tidak masuk zona manapun ya. Jadi karena gini, kalau untuk masuk ke PPDB di PPDB SMA dan SMK itu diaturnya, dikelolanya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, Kota Bandung itu masuk dalam satu zona yang sama. Jadi sebetulnya kalau daftar ya nih, kalau daftar aja mah mau kemanapun boleh, hanya saja nanti berarti bersaing ya. Nah tadi kalau misalnya Nova tidak mungkin lewat zonasi peluangnya kecil, tapi bisa tetap dicoba. Kalau 1,3 ya dengan sekolah yang terdekat. Nah, tapi berarti alternatifnya Nova bisa ikut lewat jalur prestasi. Mudah-mudahan rapotnya bagus ya. Jadi nanti bisa bersaing lewat jalur prestasi.
Itu dulu ya jawabannya ya Pak ya. Alternatifnya bisa lewat jalur prestasi. Kalau tidak lolos, berarti coba ke jalur zonasi di sekolah yang terdekat tadi. Dicobanya berarti. Ya. Oke. Nah, oke, sama-sama. Nah, sekarang kita akan pilih berikutnya. Nah, sekolah pilihan. Untuk sekolah pilihannya, kita bahas yang apa namanya? Zonasi sama prestasi aja ya. Untuk jalur prestasi itu bisa pilih 2 pilihan sekolah, ya. 2 pilihan sekolah, boleh di dalam zona ataupun di luar zona. Tapi sebetulnya karena kota Bandung ini di zona yang sama, berarti kalau wilayahnya, kalau sekolahnya kalau rumahnya di kota Bandung, berarti boleh pilih sekolah manapun sebetulnya. Kalau jalur prestasi. Tapi kalau rumahnya misalnya nih ya, ini mau jalur prestasi nih. Rumah saya di Cimahi, Kak. Pengen masuk ke SMA 3 Bandung. Bisa nggak? Bisa pakai lewat jalur prestasi. Masih memungkinkan. Karena Cimahi beda zona. Ya, Cimahi beda zona dengan kota Bandung. Tapi lewat jalur prestasi itu masih memungkinkan. Karena boleh di dalam ataupun di luar zonasi. Ya, gitu. Nah, kemudian kalau yang jalur zonasi, 2 pilihan SMA negeri dan 1 swasta, tapi 1 swastanya boleh dipilih, boleh enggak. Namanya juga jalur zonasi ya, berarti hanya boleh memilih sekolah yang ada di zonanya. Jadi tadi, kalau rumahnya, domisilinya masih di kota Bandung, sebetulnya masih boleh aja pilih sekolah manapun, tapi memang resikonya kalau zonasi pasti bersaing secara jarak. Jadi akan lebih baik kalau mau pilih jalur zonasi, pilih sekolah yang terdekat, gitu ya. Secara jarak paling dekat dari rumah. Oke, next. Nah, ini jadi untuk seleksinya itu, baik itu jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan zonasi pasti itu seleksinya berdasarkan jarak. Jaraknya dilihat dari mana? Jaraknya dilihat dari jarak domisili yang ada di kartu keluarga dengan sekolah yang dituju. Itu jarak dihitungnya. Ya, jadi nanti yang akan diseleksinya misalkan tadi kata Nova, rumah saya jaraknya 1,3 km. Ya, nanti yang akan diseleksi itu mulai dari apakah jaraknya 300 meter, 900 meter, 700 meter, 1,3 berarti 1.300 meter dan seterusnya. Ya, jadi nanti akan diseleksi berdasarkan peminat atau pendaftar yang mendaftar ke sekolah tersebut, ya, gitu. Oke. Nah, jadi itu jarak. Kemudian kalau untuk prestasi jelas, berarti prestasi itu dilihat dari nilai rapot. Yang diawal dari nilai rapot, nanti ada scoringnya, dihitung dengan menggunakan rumus, ya. Ada rumusnya yang sudah ditetapkan, tapi tidak kita bahas hari ini karena bisa jadi rumusnya berbeda, karena dari tahun ke tahun masih berbeda terus rumusnya. Tapi yang pasti ada rumus sehingga nanti diperoleh skor. Skor itulah yang nanti akan di-ranking. Jadi diseleksinya dari skor itu. Ya. Kalau ada skor yang sama, baru diseleksinya berdasarkan usia. Yang usianya lebih tua itu yang akan memiliki peluang lolos lebih besar kalau skornya sama. Ya. Nah, kalau untuk skor kejuaraan, nanti ada scoringnya, ada ketentuan scoringnya. Jadi, juaranya juara tingkat apa? Misalkan juara tingkat kota, juara 1 misalnya, juara 1 tingkat kota dengan juara 1 tingkat provinsi, jelas skornya beda. Juara 1 tingkat provinsi lebih besar daripada juara 1 tingkat kota. Bahkan kalau juaranya adalah juara tingkat nasional, juara 1, 2, atau 3 tingkat nasional, bahkan itu ada sekolah yang bisa langsung diterima. Ya, gitu. Jadi buat adik-adiknya mungkin di sini ada yang bergabung tadi kelas 7 atau kelas 8, masih ada waktu nanti untuk pendaftaran PPDB-nya, berarti masih tahun depan lagi. Berarti siapkan prestasi terbaiknya nih, kalau memang ingin masuk ke sekolah favorit ya. Atau tadi, kalau memang jarak, aduh, Kak, jaraknya jauh, oh ya berarti harus siap-siap lewat jalur prestasi nih. Jadi dari sekarang, untuk kalian yang masih kelas 7 atau kelas 8, cari, dapat raih prestasi dari berbagai kejuaraan, atau raih nilai yang terbaik di rapot, supaya peluang untuk bisa lolos nanti lewat jalur prestasinya lebih besar. Ya, next. Ini kalau untuk
MK ya sama. Kalau SMK tadi pokoknya untuk prestasi yang lain sama jarak, sisanya pakai rapor ya. Oke. Oke. Pertanyaan dari Koi ya. Oke. Koi tadi aturan PPDB tahun 2022 sama tidak dengan 2021. Nah, peraturan PPDB tahun 2022 belum keluar sayang. Jadi kita bercermin dulu dari tahun kemarin. Biasanya kurang lebih sama, tidak terlalu jauh berbeda ya. Jadi yang tahun 2021 tidak jauh beda dengan yang 2020. Jadi untuk melihat nanti adik-adik tahun 2022 tidak akan jauh beda dari yang tahun 2021 ya. Tapi ketentuan PPDB-nya persisnya belum keluar. Biasanya baru keluar itu fix di bulan Maret, sekitar Maret baru keluar ya fixnya. Itu ya Kak ya. Oke, next Kak. Nah, tadi ya kalau di SMK itu kan ada nilai rapot ya, yang besarnya ya prestasi itu 60%. Kalau ke SMK, nilai rapot yang 60% itu dibagi jadi ada rapot unggulan, ada rapot umum. Kalau rapot unggulan itu yang masuk ke seleksi jalur tahap pertama. Jadi mirip dengan jalur prestasinya di SMA lewat nilai rapot. Untuk kelompok tertentu ada syaratnya, jadi ada syarat nilai rata-rata minimalnya. Misalkan untuk teknologi rekayasa, seperti yang kimia-kimia tadi ya, analis kimia, kimia farmasi, kimia industri, kimia tekstil, nilai IPA-nya rata-ratanya minimal, nilai IPA dan nilai matematikanya rata-ratanya minimal 80 gitu. Ya, jadi kalau nilainya bagus, rapotnya bagus terus, bisa masuk, bisa ikut seleksi tahap 1 ya di PPDB tahap 1 dengan rapot unggulan. Tapi kalau nilai ini enggak terlalu bagus, enggak mencapai nilai minimal, berarti ikut tahap kedua lewat nilai rapot umum. Jadi yang kalau nilai rapot umum dilihatnya rata-rata keseluruhan. Ya. Oke, next. Udahan ternyata ya. Oke. Nah, adik-adik, jadi itu secara umum ya yang kita bahas hari ini. Ini mungkin ada yang kelewat sedikit ya. Tadi tentang zona tadi ya Kakak udah sampaikan. Jadi Kota Bandung itu termasuk satu zona. Jadi kalau lewat jalur prestasi dimanapun rumah kalian, kalau masih Kota Bandung bisa memilih sekolah yang ada di Kota Bandung yang dimanapun. Kalau lewat jalur prestasi ya, nggak dilihat jarak. Tapi kalau lewat zonasi ya harus jadi pertimbangan untuk kalau jalur prestasi tentunya akan adik-adik harus maaf, untuk jalur zonasi harus mempertimbangkan jarak tentunya ya. Dan yang termasuk ke dalam satu zona itu bukan hanya Kota Bandung, tapi wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kota Bandung. Contoh misalnya ada apa namanya? Kota Bandung kan berbatasan dengan Kabupaten Bandung, kemudian berbatasan dengan Kota Cimahi ya. Nah, yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung, wilayahnya berbatasan langsung itu ada yang bisa juga masuk ke dalam zona 1 atau zona Kota Bandung. Ya. Oke, adik-adik itu secara umum ya gambaran yang Kakak sampaikan terkait dengan gambaran sekolah lanjutan yang bisa jadi pilihan adik-adik nanti. Ada SMA, ada SMK, ada SMA ya. Nah, kalau adik-adik pilih SMA tadi udah tahu SMK bedanya apa, sudah paham ya. Kemudian tadi kenapa harus dipilih dari sekarang ya karena biar ada waktu untuk persiapan lebih serius gitu ya, dipersiapkan dengan matang dari sekarang. Nah, semoga apa yang Kakak sampaikan ini cukup memberikan gambaran buat adik-adik sehingga nanti adik-adik termotivasi, terinspirasi untuk segera mencari tahu lebih banyak dan diskusi dengan orang tua gitu ya. Biar adik-adik bisa lebih fokus juga belajarnya. Ingat, karena nilai rapot semester 5 belum keluar dan nanti nilai rapot semester 5 itu juga akan berpengaruh juga ya, akan ikut dalam proses penghitungan di seleksi lewat jalur prestasi rapot. Belajar yang rajin, masih ada waktu 1 bulan ini raih nilai yang terbaik. Ya, oke. Nah, materi dari kakak itu, tapi kalau masih ada pertanyaan, kalau masih ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Yang di chat tadi sudah dijawab ya. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung? Ada nggak?
Ada yang masih kurang jelas atau ada yang penasaran gitu pengen ditanyakan? Nggak ada? Farel mungkin, Devina, Nisrina, Kaila, Bintang, Audrey, Rahel. Nah, ada yang bertanya. Oke, dari Rahel ya. Bu, kalau yang tidak lolos tahap 1 dan 2 di pilihan pertama, bisa coba di pilihan kedua? Coba bentar. Kalau tidak lolos tahap 1 dan 2 di pilihan pertama, bisa coba di pilihan kedua. Oh, untuk prestasi nih rapot. Oke. Prestasi rapot yang SMA ya? Yang SMA atau SMK? Rahel? Oke, SMA. Baik. Kalau SMA, berarti kan tadi tahap pertama, yang disebut tahap pertama itu berarti lewat jalur prestasi. Ya. Jadi, tahap pertama itu berarti jalur prestasi. Adik-adik berarti daftar lewat jalur prestasi, menggunakan nilai rapotnya tadi, boleh pilih 2 sekolah. Ya, boleh pilih 2 sekolah. Misalkan, adik-adik targetnya ada SMA Negeri 3 dengan SMA mana misalnya? Dengan SMA 14 misalkan ya. Nah, jadi nanti sistemnya adik-adik akan diseleksi dulu di pilihan pertama. Jadi semua yang milih SMA 3 di ranking dulu nilainya, nilai rapotnya. Mulai dari yang skor tertinggi sampai skor terendah. Kemudian nanti setiap sekolah itu sudah menetapkan kuotanya masing-masing ya. Setiap sekolah itu sudah menetapkan kuotanya. Nanti misalnya SMA 3 Bandung itu hanya menerima misalkan 50 orang. Anggap aja 50 orang ya. Nah, berarti nanti SMA Negeri 3 itu akan mengambil dari ranking 1 sampai ranking ke-50 dari nilai ya, yang nilainya tertinggi sampai ranking ke-50 itu lolos. Sisanya berarti tidak lolos ke SMA 3. Nah, sisanya baru disebar lagi ke pilihan keduanya. Ya, nanti di pilihan kedua, misalkan pilihan keduanya di SMA 14 tadi, di ranking lagi di SMA 14-nya. Karena ini masih jalur prestasi, ya. Di ranking lagi di SMA 14. SMA 14 punya berapa nih kuotanya? Oh, ternyata SMA 15 hanya 40. Berarti diambil lagi ranking tertinggi 40, sisanya berarti nggak lolos. Nah, sisanya yang nggak lolos itu yang akan bisa ikut di jalur zonasi. Gitu. Jelas, Rahel? Gitu ya. Jadi pilihan 1 dan pilihan 2 berarti masih di tahap 1 tapi ya. Di tahap 1 itu pilihan 1 dan pilihan 2-nya sudah jelas lolos atau enggaknya. Kalau ternyata enggak lolos di pilihan 1 ataupun pilihan 2, berarti masih ada kesempatan kedua di tahap kedua, yaitu lewat jalur zonasi. Ya. Sip. Oke. Oke. Ingin masuk SMA Kota Bandung dan satu lagi pilihan ingin di Kabupaten Bandung. Oh, rumahnya di Kabupaten Bandung. Oke. Nah, kalau untuk PPDB tadi kan sesuai zonanya ya. Oke, sebetulnya bisa di dalam zona ataupun bisa di luar zona. Jadi bisa dicoba dulu nanti ya. Pilihan ke-1-nya berarti pilih yang di luar zona di SMA Kota Bandung, pilihan 2-nya di Kabupaten Bandung. Boleh ya. Harusnya sih boleh, harusnya boleh seperti itu ya. Jadi karena memang kan dikelolanya ini PPDB-nya oleh provinsi, tingkat provinsi. Jadi ada pengaturannya. Kalau tadi Nova rumahnya di Kabupaten Bandung, berarti satu pilihannya di Kota Bandung, satu pilihannya di Kabupaten Bandung. Ya, setahu saya tahun lalu bisa gitu ya. Tapi nanti kita lihat ya, tetap kita lihat nanti aturan terbarunya di PPDB 2022 ya. Ini gambaran umum dulu aja. Oke, baik. Terima kasih Nova dan Rahel. Ada lagi yang lain mungkin yang masih ingin ditanyakan? Ya, sama-sama. Oke. Nah, untuk informasi lagi juga,
Mata pelajarannya ya. Jadi nanti nilai rapotnya itu yang akan diakumulasi dan diolah menggunakan rumus kalibrasi sehingga diperoleh skor itu adalah mata pelajaran kelompok A atau yang tadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apalagi agama, PKN, matematika, IPA, IPS. Ya. Oke, aturan PPDB 2022 nanti keluarnya biasanya di tahun 2022 ya. Mulai bulan Februari biasanya sudah mulai ada apa ya? Kayak draft-draft kayak apa namanya teh? Contekan gitu ya, bukan contekan apa istilahnya? Ya, kayak clue-clue gitu ya. Biasanya keluar dulu draft yang belum fix di Februari biasanya. Nah, tapi nanti fixnya banget itu biasanya di Maret atau di April ya. Jadi fixnya banget sih di Maret atau April 2022, tapi biasanya nanti di Februari itu sudah mulai ada selentingan-selentingan, oh ini berubah, oh ini gini gitu. Ya, adik-adik jangan khawatir, semua yang ada di Tridaya nanti ketika informasi terbaru tentang PPDB 2022 sudah keluar, kami insya Allah akan informasikan juga kepada adik-adik dan juga kepada orang tua adik-adik ya. Jadi nanti informasi terupdate-nya akan kita terus informasikan. Jadi adik-adik nggak akan ketinggalan informasi. Ya, gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya adik-adik? Baik, kalau tidak ada, oh ada. Oke, nah kalau pilihannya satu ke SMK, terus yang kedua ke SMA bisa Bu? Oke. Nah, untuk siapa Malvin? Jadi antara SMA dengan SMK seleksinya berbeda, jalurnya juga tadi beda ya. Jadi tidak bisa berbarengan seperti itu. Jadi kalau mau ke SMA, SMA. Kalau mau ke SMK, SMK. Jadi tidak bisa kalau satu SMK, satu SMA ya sayang ya. Jadi bolehnya kalau mau ke SMK, dua-duanya pilihannya SMK. Misalkan kamu tertariknya ke teknik komputer tadi. Bisa pilih, berarti pilihan satunya misalkan di SMK 2, pilihan keduanya misalkan di SMK 5 misalnya, itu baru boleh ya. Jadi tidak boleh kalau mencampur antara SMA dengan SMK ya sayang ya. Makanya nanti harus dipilih benar-benar, didiskusikan benar-benar dengan orang tua mau pilihnya SMA atau SMK karena nggak bisa pilih dua-duanya ya. Oke, baik sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada, senang sekali hari ini bisa berdiskusi dengan adik-adik semua, ya. Sekali lagi semoga apa yang kakak sampaikan tadi bisa menjadi menginspirasi, ya, bisa menginspirasi adik-adik untuk mencari tahu lebih banyak lagi, untuk segera mulai menetapkan pilihannya, ya. Dan yang pasti tadi adalah yang penting adalah untuk segera menemukan mimpinya, bukan mimpi sih, menemukan impian atau cita-cita, ya, sehingga adik-adik dari sekarang udah jelas target yang ingin dicapainya apa. Jadi upayanya bisa dioptimalkan sekuat mungkin gitu ya untuk bisa mencapai impian atau cita-cita kalian, gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak untuk hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga ya. Tetap tambah rajin nih belajarnya, kakak ingatkan lagi, tinggal 1 bulan kurang lebih, sampai nanti adik-adik akan menyelesaikan PAS di semester 1, berarti nanti adik-adik akan dapat nilai rapot di semester 1 juga. Nanti semester 2 kita akan mulai siap-siap bersama Tridaya lagi nih untuk mempersiapkan diri adik-adik semua menghadapi ujian sekolah ya. Jadi apapun yang terjadi, mau sekarang pandemi atau bukan pandemi, meskipun sekarang kondisinya pandemi, adik-adik masih PTMT ke sekolah, masih harus belajar banyak, belajar online di rumah, banyak tugas, tapi adik-adik tetap harus rajin belajarnya, rajin datang ke Tridayanya juga tentunya ya. Belajar offline di Tridaya lebih seru, biar adik-adik juga lebih paham juga materinya ya. Nah, jadi tetap semangat, apapun yang terjadi, masa depan adik-adik ada di tangan adik-adik semua. Mumpung masih ada waktu, maka berusahalah dari sekarang, ya. Berjuang dari sekarang untuk mencapai impian dan cita-cita kalian, ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan, salah-salah, ya, atau kekurangan. Sampai berjumpa lagi nanti di Suplemen TV pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.